bisa lebih nyaman kita gunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Oke, sebelum mulai pembelajaran hari ini, Bu Guru absen terlebih dahulu ya. Alia Maufidah Latifah, Alma Lestari Azhari, Winka Awanda Putri, Zahiratul Amara Azma, dan terakhir Zepilia Wangi Aprilia. Sebelum mulai pembelajaran, ya, Bu Guru minta kita berdoa bersama. Silahkan Nuril Aiman pimpin berdoa dulu. Hadir untuk berdoa. Doa mulai. Oke, kemudian sebelum pembelajaran, silakan dilihat di bawahnya mungkin kalau masih ada sampah. Ya, sudah bersih ya kelasnya? Oke. Ya, laki-laki mungkin kalau masih ada yang mengeluarkan baju, silakan dirapikan dulu pakaiannya. Oke, kalau tidak ada, peralatan belajar semua sudah dikeluarkan? Sudah. Ya, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional, yaitu lagu Dari Sabang Sampai Merauke. Coba berdiri semua ya, kita nyanyi bersama dulu. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Oke, silakan boleh duduk kembali. Ya, sebelum kita mulai ke pembelajaran hari ini, Bu Guru ingin tanya kembali kepada kalian, apakah kalian masih ingat materi minggu lalu? Masih. Tentang apa materi minggu lalu? Batas wilayah. Betul sekali, batas wilayah. Jadi batas wilayah Indonesia, sebelah timur, sebelah barat, sebelah utara, sebelah selatan. Ada yang tahu apa sih yang dimaksud dengan wilayah Indonesia? Wilayah negara Indonesia. Siapa? Ya, Febriola silakan berdiri. Wilayah negara Indonesia meliputi wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut tertinggal beserta dasar laut dan tanah di bawahnya serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalam. Ya, yang namanya wilayah negara Indonesia itu adalah baik dia wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan, kemudian lautan teritorial, tanah, bahkan udara. Itu yang dimaksud dengan wilayah suatu negara. Begitu juga dengan wilayah negara Indonesia. Sudah dilihat di layar, Bu Guru jelaskan sebelum kita masuk ke materi bahwa kalian di fase D. Jadi fase D itu adalah kelas 7 sampai dengan kelas 9 SMP gitu ya.
Nah, kemudian elemen yang kita pelajari itu di bab 3 tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, CP-nya, capaian pembelajaran kalian di sini adalah peserta didik mampu mengidentifikasi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan utuh dan wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, kemudian di sini tujuan kalian, tujuan pembelajaran, ya. Tujuan pembelajarannya adalah menganalisis karakteristik daerah dalam dengan kritis dan komunikatif. Untuk mencapai tujuan pembelajaran tadi, kalian harus mempelajari 5 materi ini. Yang pertama adalah menganalisis karakteristik wilayah timur dan barat Indonesia dengan benar. Ya, kemudian yang kedua menganalisis karakteristik darat dan kepulauan Indonesia dengan benar. Yang selanjutnya adalah menganalisis karakteristik daerah perkotaan dan pedesaan di Indonesia dengan benar. Yang keempat menganalisis karakteristik daerah terpencil dan terluar di Indonesia dengan benar. Dan yang kelima adalah menelaah karakteristik kebudayaan di Indonesia dengan kreatif dan komunikatif. Nah, kegiatan pembelajaran. Di pembelajaran hari ini dan pertemuan kedua, kita akan menggunakan model pembelajaran namanya Project Based Learning. Artinya pembelajaran berbasis proyek. Jadi ada proyek yang akan kalian laksanakan yang hasilnya nanti dapat berupa produk. Ya, yang Bu Guru harapkan di sini nanti produknya berupa poster. Nah, kemudian di sini Bu Guru juga akan menggunakan metode diskusi tanya jawab. Nah, untuk penilaiannya, yang pertama adalah penilaian sikap tentu saja. Yang kedua adalah penilaian formatif. Formatif itu terdiri dari penilaian diskusi kelompok, penilaian proyeknya, artinya nanti hasil dari proyek yang kalian buat. Dan yang ketiga adalah penilaian presentasi. Itu yang 3 ini bagian dari formatif. Dan yang terakhir nanti di akhir pembelajaran, Bu Guru akan memberikan kalian penilaian sumatif, yaitu dengan menjawab 3 pertanyaan uraian. Ya, untuk mengetahui tingkat pemahaman kalian mengenai materi yang akan kita bahas. Bu Guru akan menayangkan kalian satu video yang berkaitan dengan karakteristik daerah. Oke, sudah ya. Di video tadi itu tentang apa isinya, kemudian ya, tadi berarti sudah disimak dengan baik ya. Silakan Ririn. Karakteristik daerah sesuai video tersebut adalah mengenai karakteristik wilayah kepulauan dan terluar Indonesia. Ya, silakan boleh duduk ya kembali. Ya, jadi tadi salah satu video tentang pulau-pulau yang ada di Indonesia. Kemudian ini berkaitan juga dengan materi kita, yaitu yang pertama adalah karakteristik wilayah. Nah, karakteristik wilayah itu ada 4. Siapa yang bisa? Silakan Maulida, silakan berdiri ya. Ya. Ya, silakan duduk. Jadi ada wilayah timur dan barat. Yang kedua itu adalah darat dan kepulauan. Yang ketiga adalah perkotaan dan pedesaan. Dan yang keempat adalah daerah terpencil dan terluar. Di Indonesia ada berapa provinsi sekarang? Iya, 38. Sekarang Bu Guru minta kalian bergabung dengan kelompoknya. Bu Guru bacakan dulu ya untuk kelompoknya. Kelompok 1, Febriola. Mana? Oke. Titik. Ya, sakit ya. Zahira, Muhammad Danar, dan Fahril. Oke. Kelompok 6, Anita, Siti Rizky, Sakira, lalu Muhammad Rafa, dan Ilyas. Sekarang Bu Guru akan jelaskan sedikit mengenai
proyek yang akan kalian buat. Jadi proyek yang akan kalian buat itu adalah berupa poster. Ya, poster apa Bu Guru? Poster tentang kebudayaan Indonesia. Tadi sudah Bu Guru bagi menjadi 6 kelompok. Nanti kelompok 1 Pulau Sumatera, jadi menjadi kelompok Sumatera. Kelompok 2 juga Pulau Kalimantan, menjadi kelompok Kalimantan. Kelompok 3 Pulau Sulawesi, ya, jadi kelompok Sulawesi. Kelompok 4 Pulau Jawa, menjadi kelompok Jawa. Kelompok 5 Bali dan Nusa Tenggara. Dan kelompok 6 adalah Pulau Maluku dan Papua. Nah, di sini tadi Bu Guru sudah bilang proyeknya itu bisa dalam bentuk poster, kemudian bisa mungkin kalian menayangkan dalam bentuk PowerPoint. Sekarang kan yang lagi bagus kalau buat PowerPoint itu bisa menggunakan Canva. Mungkin ada di antara kalian, ya. Nah, nanti kalian pada saat berdiskusi kelompok, dari setiap pulau itu kan ada provinsi. Kalian akan memilih 2 provinsi. Misal Pulau Sumatera, pilih 2 provinsi apa yang akan dibuat menjadi proyeknya. Contoh cara membuat proyek. Ya. Oke, jadi kurang lebih kalau kalian pakai media styrofoam bisa. Kalau kalian misalnya mau pakai kertas manila juga boleh. Jadi nanti di kertas manila itu kalian akan menempel budaya-budaya yang ada di setiap provinsi yang kalian pilih. Oke, sekarang Bu Guru akan membagikan LKPD kepada kalian berkaitan dengan kelompok yang sudah Bu Guru bagi tadi, ya. Di LKPD-nya itu ada pertanyaan yang harus kalian jawab. Kemudian ada bahan ajarnya. Di bahan ajarnya itu ada pulau-pulau dan provinsinya, jadi akan mempermudah kalian memilih. Itu kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Kalian nanti di posternya itu mau menampilkan apa saja. Jadi tidak semua ya, tergantung dari kesepakatan dengan kelompok kalian. Ini Maluku dan Papua. Oh, Bali. Yang ini Maluku dan Papua. Guru kasih waktu 20 menit, silakan dikerjakan. Di sini juga Bu Guru sambil menilai keaktifan kalian, ya. Seperti biasa, jika ada yang tidak kalian pahami, kalian bisa mengangkat tangan dan bertanya ke Bu Guru. Biasakan diri membaca petunjuk agar kalian tahu alur kerja kalian, ya. Bertanya Bu Guru, waktunya bagaimana? Waktunya Bu Guru tentukan itu hanya 1 minggu, ya, 1 minggu batasnya. Nah, tinggal 5 menit ya, biar nanti kalian bisa membacakan hasilnya di depan, ya. Kalau proyeknya kenapa? Jadwalnya itu Bu Guru kasih waktu kan 1 minggu, mulai hari sekarang sampai ya. Yang sudah, kelompok Nuril sudah, Spirit. Siapa lagi? Bingka sudah selesai. Tinggal 1 kelompok berarti ya. Semua yang kalian kerjakan, kalian stop dulu. Ya, berusaha untuk menghargai teman kalian yang sedang berbicara di depan. Kita mulai saja berurutan, silakan dari kelompok Sumatera. Kami dari kelompok 1. Pulau dan provinsi manakah yang kita pilih? Di sini kita sudah menyepakati akan memilih provinsi Aceh. Karakteristik kebudayaan apa saja yang akan disajikan dalam proyek sesuai dengan provinsi yang terpilih. Di sini kami memilih pakaian adat, makanan khas atau tradisional, upacara adat, rumah adat, tari dan suku. Di sini kami memilih desain proyek yang berbentuk membuat poster dengan media Canva dan berbentuk PowerPoint. Tuliskan alat dan bahan yang akan kalian gunakan dalam proyek ini. Kami menggunakan laptop dan LCD.
Di sini kami memilih untuk mengambil Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat. 2. Karakteristik kebudayaan apa saja yang akan disajikan dalam proyek sesuai dengan provinsi yang terpilih. 1. Rumah adat. 2. Pakaian. 3. Tari. 4. Tradisi atau upacara adat. Desain proyek. Di sini kami memilih untuk menggunakan media PowerPoint kebudayaan Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat dengan menggunakan media Canva. Kami dari kelompok Bali dan Nusa Tenggara desain proyek media, membuat poster dengan menggunakan kertas manila dengan cara menggunting dan menempel, alat gunting lem, bahan kertas manila, gambar-gambaran proyek. Nah, sekarang kalian kan sudah bawa hasil proyeknya ya. Nah, sekarang kalian coba didiskusikan kembali dengan temennya. Mungkin ada yang masih kurang. Nah, jadi untuk proyeknya ada 4 kelompok yang menggunakan poster biasa. Kemudian ada 2 kelompok yang menggunakan media Canva. Nah, yang media Canva itu sudah Bu Guru terima ya videonya. Febriola dan Nuril ya. Perwakilan saja dicek dulu sebelum ditayangkan nanti ke teman-temannya. Oke, diperhatikan videonya, boleh di sini. Yang ini ya, videonya Nuril. Siapa yang masih belum menempel, silakan ditempel dulu. Nanti ada yang nulis pertanyaan temannya, kemudian dirembukan pertanyaannya, baru dijawab, ya. Ya, nanti dibacakan ya. Sini, kemudian kalau pilih Jakarta dulu, baru berarti ini Jakarta ya. Kemudian sampai Jakartanya mana baru ke sini ya. Oke, kita mulai dari kelompok pertama. Silakan. Pulau Sumatera. Pulau Sumatera terletak di bagian barat gugusan Kepulauan Nusantara. Provinsi Aceh. Banda Aceh, tari saman salah satu media yang digunakan sebagai penyampaian dakwah dan pesan. Upacara adat, upacara menggugang, pakaian adat, ule balang, lito baro untuk laki-laki dan daro baro untuk perempuan. Suku Minang, Mentawai, Sakai, Melayu. Yang ditanda itu suku Mentawai. Tari piring, tari piring. Upacara adat Tabuik. Nah, silahkan. Dari presentasi kelompok kami sampai di sini, adakah yang ingin bertanya? Nah, berdiri dulu. Berdiri dulu. Namanya siapa? Ya, itu deh. Pinka Amanda. Tulis dulu. Tari saman itu mendapat pengakuan dunia. Yang selanjutnya kedua ada begini bertanya. Apakah yang dimaksud Tabuik pada upacara di Sumatera Barat? Jawaban pertama yang diberikan pertanyaan oleh Uyanka. Tari saman diakui oleh UNESCO sejak tahun 2011. Cara Tabuik digelar setiap tahun pada tanggal 1 sampai 10 Muharram. Dalam kalender Islam, tradisi Tabuik dilakukan untuk memperingati kematian Husain bin Ali, cucu Nabi Muhammad SAW dalam perang Karbala pada 10 Muharram. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekali lagi di penilaian tadi kalian itu nanti tulis temanya apa di pokok. Kemudian di bawahnya itu baru dikasih bintang. Maksimal bintangnya itu adalah 3, minimalnya itu adalah 1. Jangan dihabiskan bintangnya karena masih banyak kelompok yang akan berprestasi. Oke, sudah? Kita lanjut ke kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Temanya di sini adalah karakteristik kebudayaan Pulau Kalimantan, Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat. Oke, silakan kasih penjelasan penilaian
Nama anggota kelompok adalah M. Nuril Aiman dan Aulia Tunisa, Alma Lestari, Azhari, M. Rifki, Difal, Ilham Arumi. Kalimantan Timur yang beribu kota di Samarinda adalah sebuah wilayah Indonesia bagian ujung timur yang berbatasan dengan Malaysia, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Selatan. Etnis asli yaitu suku Dayak dan etnis Kutai. Rumah adat, pakaian adat, tari, tradisi atau upacara adat. Kalimantan Barat yang beribu kota di Pontianak, provinsi yang memiliki wilayah pemerintah berbatasan langsung dengan Sarawak, Malaysia. Ini merupakan salah satu wilayah dengan kekayaan budaya terbesar di Indonesia. Mulai dari rumah adat, pakaian adat, hingga berbagai hal yang menggambarkan Kalimantan Barat. Presentasi kami tadi seperti ini. Adakah yang mau bertanya? Nama saya Ruby Ariati. Apakah yang dimaksud dengan upacara naik gunung? Ya, upacara naik gunung. Ya, silakan didiskusikan dulu dengan temannya, baru dijawab ya. Adalah ritual tahunan yang dilaksanakan suku Dayak Kanayat di Kalimantan Barat setelah masa panen dilaksanakan sekali setahun pada tanggal 27 April. Ya, jadi naik dongo itu ritual Kalimantan Barat yang dilakukan sekali setahun, itu berkaitan dengan panen yang diadakan setiap tanggal 27 April. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karakteristik kebudayaan Pulau Sulawesi, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Gorontalo. Di sini ada peta Sulawesi. Batas laut dan daerah Pulau Sulawesi meliputi sebelah utara Laut Flores dan negara Filipina, serta sebelah barat Selat Makassar dan Pulau Kalimantan. Budaya Bugis bersama budaya Minahasa merupakan karakteristik kebudayaan yang dominan di Sulawesi. Di Sulawesi Selatan terdapat banyak etnis dan suku, tapi yang paling mayoritas adalah suku Makassar, Bugis, dan Toraja. Demikian juga dalam pemakaian bahasa sehari-hari. Ketiga etnis tersebut lebih dominan. Bahkan budaya yang paling terkenal hingga luar negeri ialah budaya dan adat tanah Toraja yang khas dan menarik. Di sini saya mulai dari Sulawesi Selatan. Di Sulawesi Selatan ada tradisi Rambu Solo dan ada tradisi Tumbileha Tohe. Oke, yang mau bertanya kelompok 3 siapa? Ya, boleh berdiri. Apakah yang dimaksud dengan upacara Rambu Solo? Rambu Solo merupakan upacara pemakaman secara adat di Tanah Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap kelompok tadi dipasang kembali punya posternya. Silakan. Kelompok 3, 4, dan 5. Silakan dipasang di sini. Ya. Ini yang dalam bentuk poster. Kemudian 2 kelompok tadi video ya. Nah, videonya nanti Bu Guru bisa sematkan linknya di WA kelas kalian. Bu Guru minta dulu kelompok 1. Nilai untuk kelompok 2 berapa bintangnya? 2. Kelompok 6. Kasih kelompok 1 berapa? Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Oke. Ya, di sini penilaiannya setiap kelompok itu 5 dari kelompok lain ya, ditambah tadi jumlahnya plus dari Bu Guru juga. Bu Guru kasih bintang. Kelompok 1 dapat 16 bintang. Tepuk tangan buat kelompok 1. Kelompok 2 dapat 14 bintang dan kelompok 6 dapat 12 bintang. Kelompok 1 perwakilannya Febriola. Kelompok 2 ya, kelompok 3 Wingka, silahkan. Jadi terbaik membuat poster ketiga. Ini untuk Nuril dan pertamanya untuk Febriola. Silahkan diangkat, kita foto dulu. Ya. Ya, ini ya sebagai motivasi yang lain juga. 1, 2, 3. Kegiatan pembelajaran hari ini sudah berjalan dengan lancar. Ya, diskusinya, kemudian presentasinya sudah berjalan dengan lancar. Kemudian hasilnya pun sudah
Bagus, ya. Nah, sekarang Bu Guru tanya, pembelajaran tadi menurut kalian kalau kita membuat suatu produk itu menyenangkan apa tidak? Menyenangkan. Kira-kira kalau model pembelajaran atau metodenya seperti tadi, kalian bisa paham materi apa tidak? Ya. Kira-kira materi apa yang sudah kalian pahami? Ya, Febriola, coba kesimpulannya tentang pembelajaran kita hari ini adalah? Kebudayaan dimiliki setiap daerah di Indonesia. Kebudayaan tiap daerah berbeda-beda yang khas dan yang membedakan dengan daerah lain. Setiap daerah itu punya karakteristik yang berbeda-beda, di mana karakteristik ini atau kebudayaan berbeda menjadi aset negara kita, yaitu menjadi pemersatu. Karena pemersatu itu bisa ada karena ada perbedaan tadi. Kalian tutup dulu semua buku. Ini ada soal evaluasi, kalian langsung kerjakan di sini saja. Dijawab langsung di sini ya. Oke, silahkan dikumpulkan. Ya. Untuk minggu depan, silahkan duduk dulu. Materinya tentang mempertahankan persatuan dan kesatuan. Ya, sebelum pulang kita berdoa dulu. Silahkan duduk dulu di tempat masing-masing. Mulai. Bismillah.